warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, kelas C Pendidikan Geografi angkatan tahun 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ekonomi di Indonesia berdasarkan sudut pandang geografi ekonomi. Pemaparan materi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah geografi ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui, perekonomian di Indonesia mengalami perlambatan tahun 2019 sebesar 4,97%. Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi pada sektor unggulan Indonesia. Ada 3 faktor yang terbesar masih terdiri dari sektor industri, pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi, di mana perekonomian Indonesia tumbuh 4,97% ini pada tahun 2019, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu kalau pada tahun sebelumnya itu pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,2%. Pertumbuhan pada tahun ini itu masih didorong oleh sektor jasa yang tumbuh tinggi, meskipun kontribusinya pada PDB masih relatif kecil, namun pertumbuhan paling tinggi berturut-turut adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan dan informasi komunikasi. Dilihat dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada semua komponen dengan ekspor dan impor kembali kontraksi. Sampai dengan akhir Desember 2019, realisasi pendapatan negara mencapai 90,4% terhadap target APBN 2019 dengan capaian penerimaan pajak itu mencapai 85%. Jadi rasio pajak Indonesia itu menunjukkan tren yang cukup turun tanpa mobilisasi pendapatan dan perbaikan kualitas belanja. Defisit ke depan berpotensi sangat melebar, terutama mempertimbangkan penerapan Omnibus Law perpajakan pada tahun 2021 yang berdampak pada penurunan pendapatan dalam jangka pendek. Namun sementara itu kondisi penerimaan negara bukan pajak turun dibandingkan tahun 2018 yang disebabkan oleh turunnya harga minyak bumi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan itu tidak akan mencapai target yang ditetapkan seiring dengan besarnya masalah-masalah yang dihadapi. Investasi dan komunikasi rumah tangga diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, di mana kinerja investasi diperkirakan meningkat dengan akan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Konsumsi rumah tangga didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, penerbitan kartu prakerja, dan peningkatan alokasi jaminan kesehatan nasional. Sementara itu, ekspor diperkirakan dapat meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor ke negara tetangga dan seiring berjalannya waktu beberapa free trade argumen sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Nah, terdapat beberapa risiko negatif yang dapat memicu rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Yang pertama itu perlambatan ekonomi yang dipengaruhi dari negara luar atau negara tetangga kita seperti Tiongkok yang sudah tersebar wabah COVID-19 dan perang dagang. Jadi dengan adanya kemunculan COVID-19, masyarakat Indonesia mengalami kekurangan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua itu volatilitas kelanjutan perang dagang yang dipengaruhi oleh hasil pemilihan Amerika Serikat, di mana yang ketiga itu ketegangan di Timur Tengah yang akan meningkatkan harga minyak. Dan yang keempat adalah shortfall atau pendapatan negara pada tahun 2019 akan berdampak pada realisasi fiskal tahun 2020. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.